'Cause this house is not a home. It's Walked round the block 1,000 times. You missed every call that I had tried. So now I'm giving up a heartbreaking Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Tentu saja pasti luar biasa sekali bukan? Senang sekali kami dari kelompok 6 berbagi warisan tentang dunia akuntansi manajemen. Nah sebelumnya, apakah teman-teman pernah bertanya-tanya tentang bagaimana perusahaan besar dalam mengambil keputusan strategis? Atau bagaimana mereka mengelola biaya untuk tetap kompetitif? Nah, disinilah akuntansi manajemen berperan. Dalam video ini, kita akan menjelaskan tentang bagaimana perusahaan. Dalam video ini, kita akan menjelaskan tentang bagaimana penentuan cost variabel dalam membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan. Tunggu dulu. Jangan dulu berpikir ini adalah materi yang berat ya, karena kami sudah menyiapkan penjelasan yang ringan, santai, dan tentunya mudah dipahami. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu cost variabel? Nah, cost variabel adalah biaya yang naik turun seiring dengan aktivitas perusahaan, seperti produksi atau penjualan. Nah, kalau produksi perusahaan naik, maka cost variabelnya juga akan ikut naik. Tapi kalau produksinya turun, maka biayanya juga akan ikut turun. Jadi fleksibel banget kan? Untuk contoh nyatanya misalnya adalah teman-teman punya toko kue. Nah, bahan bakunya itu seperti tepung, gula, dan telur. Itu adalah termasuk ke dalam kategori cost variabel karena dapat merubah sesuai dengan jumlah kue yang akan teman-teman buat. Kalau hari ini teman-teman bikin 50 kue, maka biayanya pasti akan lebih kecil dibandingkan saat teman-teman membuat 100 kue. Teman-teman tahu nggak kenapa cost variabel itu sangat penting? Cost variabel itu bagikan Google Maps untuk bisnis teman-teman. Dengan mengetahuinya, teman-teman bisa merencanakan laba jangka pendek. Misalnya, menghitung berapa keuntungan per produk, mengambil keputusan strategis, seperti menetapkan harga jual yang tidak hanya menuntut biaya, tetapi ketika memberikan laba dan mengendalikan biaya, di mana menemukan cara yang hemat seperti membeli bahan baku dalam jumlah besar untuk diskon. Dalam penyusunan anggaran manajemen berkepentingan untuk menguji dampak setiap alternatif yang akan dipilih terhadap laba perusahaan. Karena dalam jangka pendek, biaya tetap tidak berubah. Maka informasi relevan dengan perencanaan laba jangka pendek adalah informasi yang berdampak terhadap hasil penjualan dan biaya variabel yang merupakan komponen kontribusi dan rasio laba kontribusi. Dengan memahami dampak hasil penjualan dan biaya variabel, maka manajemen dapat menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan barisan kontribusi strategi. Tersebutlah yang meliputi penyesuaian harga jual, pengurangan biaya variabel, atau peningkatan volume penjualan. Hal ini sangat penting untuk memastikan perusahaan dapat mencapai target laba yang diinginkan tanpa terganggu oleh perubahan biaya tetap dalam jangka pendek. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut, bayangkan teman-teman semua harus membuat keputusan penting yang langsung mempengaruhi laba perusahaan dalam waktu dekat. Bagaimana caranya memastikan keputusan tersebut menguntungkan? Mari kita bahas bagaimana perencanaan laba jangka pendek dapat membantu manajemen meraih target laba yang optimal. Nah, perencanaan laba jangka pendek dalam menyusun anggaran, manajemen berkepentingan untuk menguji dampak setiap alternatif yang akan dipilih terhadap laba perusahaan. Karena dalam jangka pendek, biaya tetap tidak berubah, maka informasi yang relevan dengan perencanaan laba jangka pendek adalah informasi yang berdampak terhadap hasil penjualan dan biaya variabel yang merupakan komponen utama untuk menghitung laba kontribusi dan rasio laba kontribusi. Nah, dengan memahami dampak hasil penjualan dan biaya variabel, manajemen dapat menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan margin kontribusi. Strategi tersebut meliputi penyesuaian harga jual, pengurangan biaya variabel, atau meningkatkan volume penjualan. Hal ini penting untuk memastikan perusahaan dapat mencapai target laba yang diinginkan tanpa terganggu oleh perubahan biaya tetap dalam jangka pendek. Nah, dengan memahami perencanaan laba jangka pendek,
manajemen dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan terarah untuk mencapai target laba meskipun menghadapi keterbatasan biaya tetap yang tidak bisa diubah dalam waktu singkat. Kini, mari kita lanjutkan untuk memahami lebih jauh tentang biaya-biaya yang terlibat dalam proses produksi menggunakan metode biaya variabel. Dalam metode cost variable ini, biaya produk mencakup yang pertama yaitu biaya bahan baku. Nah, biaya bahan baku adalah sebuah pengeluaran yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh bahan mentah atau komponen yang diperlukan dalam proses produksi. Sebenarnya ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli semua bahan yang akan diolah menjadi produk akhir. Contohnya yaitu harga tepung atau coklat untuk membuat kue. Nah, yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah semua pengeluaran yang terkait dengan upah dan gaji karyawan yang secara langsung terlibat dalam proses produksi suatu barang atau jasa. Sebenarnya ini adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar pekerja yang tangannya langsung menyentuh produk yang sedang dibuat. Misalnya gaji chef. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik adalah semua biaya produksi yang tidak termasuk dalam kategori bahan baku dan tenaga kerja langsung. Sederhananya, ini adalah biaya-biaya tambahan yang diperlukan untuk menunjang proses produksi, namun tidak dapat secara langsung dikaitkan dengan satu produk tertentu, seperti listrik atau gas untuk oven yang juga berubah sesuai jumlah produksi. Setelah memahami elemen biaya dalam metode biaya variabel, kini saatnya kita membandingkannya dengan metode lain, yaitu full costing. Kedua metode ini memiliki perbedaan signifikan yang memengaruhi penentuan harga pokok produk, pengakuan biaya, hingga penyajian laporan keuangan. Yuk teman-teman, kita lihat apa saja perbedaannya. Nah, perbedaannya bisa kita lihat dari segi yaitu yang pertama, penentuan harga pokok produk. Pada variabel costing, harga pokok produk hanya mencakup biaya variabel seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Overhead variabel. Nah, biaya tetap tidak dimasukkan ke dalam harga pokok produk. Sedangkan pada full costing, harga pokok produk mencakup semua biaya produksi, baik biaya variabel maupun biaya tetap, termasuk overhead pabrik. Nah, yang kedua, penentuan harga pokok persediaan. Pada variabel costing, persediaan hanya mencerminkan biaya variabel produksi. Biaya tetap dianggap sebagai biaya periode dan langsung dibebankan ke laporan laba rugi. Sedangkan pada full costing, persediaan mencakup total biaya produksi, termasuk biaya tetap. Ini membuat nilai persediaan lebih tinggi dibandingkan variabel costing. Nah, yang ketiga, pengakuan period cost. Pada variabel costing, biaya tetap atau fixed cost seperti overhead tetap diakui sebagai biaya periode langsung pada periode terjadinya terlepas dari singkat produksi. Sedangkan pada full costing, biaya tetap dialokasikan ke produk sehingga sebagian biaya tetap hanya akan diakui sebagai biaya periode saat produk tersebut terjual. Nah, yang keempat, pendekatan pengelompokan biaya. Pada variabel costing, pengelompokan biaya berdasarkan perilaku biaya atau variabel VS fixed yang memudahkan analisis kontribusi dan pengambilan keputusan jangka pendek. Sedangkan pada full costing, pengelompokan biaya berdasarkan fungsi biaya seperti produksi, administrasi, pemasaran yang lebih sesuai untuk pelaporan keuangan eksternal. Nah, yang kelima, penyajian laporan laba rugi. Pada variabel costing, laporan laba rugi disajikan menggunakan pendekatan laba kontribusi, yaitu pendapatan dikurangi biaya variabel untuk menghasilkan
laba kontribusi, kemudian dikurangi biaya tetap untuk mendapatkan laba bersih. Sedangkan pada full costing, laporan laba rugi menggunakan pendekatan tradisional, di mana pendapatan dikurangi harga pokok penjualan termasuk biaya tetap untuk mendapatkan laba kotor, lalu dikurangi biaya non-produksi untuk memperoleh laba bersih. Setelah membahas perbedaan antara variable costing dan full costing, penting juga loh teman-teman untuk memahami kelebihan dan kelemahan metode variable costing. Nah, setiap metode pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan mengetahui hal ini akan membuat kita dalam menentukan metode yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, berikut adalah pembahasan tentang kelemahan dan kelebihan metode variable costing. Yang pertama, kita akan membahas kelemahan metode cost variable, yaitu yang pertama, pemisahan biaya ke dalam biaya variabel dan biaya tetap sulit dilaksanakan karena jarang sekali suatu biaya benar-benar variabel atau benar-benar tetap. Nah, yang kedua, metode variable costing dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim, sehingga laporan keuangan untuk kepentingan pajak dan masyarakat umum harus dibuat atas dasar metode full costing. Yang ketiga, metode variable costing naik turunnya laba dihubungkan dengan perubahan-perubahan dalam penjualannya. Sehingga untuk perusahaan yang kegiatan usahanya bersifat musiman, variable costing akan menyajikan kerugian yang berlebihan dalam periode tertentu. Sedangkan dalam periode lainnya akan menyajikan laba yang tidak normal. Nah, yang keempat, tidak diperhitungkannya biaya overhead pabrik tetap dalam persediaan dan harga pokok persediaan akan mengakibatkan nilai persediaan lebih rendah. Enggak akan mengurangi modal kerja yang dilaporkan untuk tujuan analisis. Nah, selanjutnya kita bahas kelebihan cost variable. Nah, yaitu yang pertama, alat perencanaan operasi cost variable lebih mudah menghimpun data untuk perencanaan laba yang telah ditetapkan. Dalam perencanaan operasi, data yang dihimpun melalui cost variable memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hubungan antara volume produksi, biaya, dan laba. Yang kedua, penetapan harga jual dapat lebih mudah dilakukan dengan konsep margin kontribusi, akan memudahkan untuk menetapkan harga jual yang dapat menutup biaya tetap. Dengan menggunakan margin kontribusi, perusahaan dapat lebih fleksibel dalam menetapkan harga jual yang kompetitif sekaligus memastikan biaya tetap tertutupi. Nah, yang ketiga, alat bantu pengambilan keputusan manajemen. Metode variable costing, biaya dipisahkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel yang memungkinkan manajemen dapat memahami pengaruhnya agar timbul dari biaya periodik terhadap laba. Nah, pemisahan biaya tetap dan variabel memungkinkan manajemen untuk menganalisis dampak perubahan biaya secara lebih akurat dan membuat keputusan yang lebih terarah. Nah, yang keempat, penentuan titik impas atau pulang pokok perhitungan sederhana. Untuk menentukan suatu keadaan perusahaan tidak mengalami laba dan juga tidak mengalami rugi, penentuan titik impas membantu manajemen untuk mengetahui minimal penjualan yang harus dicapai agar operasional perusahaan tetap berjalan tanpa kerugian. Nah, yang kelima, alat pengendalian manajemen. Variable costing jauh lebih efektif daripada full costing untuk mengendalikan manajemen. Variable costing memberikan gambaran biaya yang lebih terperinci, sehingga memudahkan pengawasan dan pengendalian terhadap elemen-elemen biaya yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Oke, sampai sini sudah mulai kebayang kan? Tapi jangan berhenti di sini, karena penjelasan Grestin tanpa Regita itu seperti kue tanpa gula. Jadi mari kita berikan kepada Regita untuk membahas soal dan hitung-hitungannya. Silahkan Regita. Baik, terima kasih Grestin. Nah, sekarang teman-teman kita akan melanjutkan materi selanjutnya yang tak kalah penting. Nah, di sini kami membuat atau memberikan contoh soal penentuan cost variable. Nah, soalnya yaitu PT SKL memproduksi 2000 unit produk dengan rincian biaya per unit sebagai berikut. Yang pertama yaitu
yaitu biaya bahan bakunya itu 200.000, biaya tenaga kerja langsungnya itu 100.000, biaya overhead variabelnya yaitu 50.000. Nah, di sini perusahaan berencana untuk meningkatkan produksinya menjadi 3.000 unit. Nah, kita di sini diminta untuk menghitung total cost variabel untuk kedua skenario dan melihat apa yang bisa dianalisis dari hal tersebut. Nah, di sini kita caranya itu kita harus tahu. Nah, langkah penyelesaiannya yang pertama yaitu kita harus tahu dulu rumus cost variabel total. Nah, rumus cost variabel total yaitu jumlah unit produksi dikali cost variabel per unit. Nah, langkah yang kedua yaitu di sini kita harus juga menghitung biaya bahan baku. Ini rumusnya juga jumlah unit produksi dikali biaya bahan baku per unit. Nah, di sini kita tahu tadi unit yang sebelumnya yaitu 2000 unit. Nah, jadi dikali 200.000 sama dengan 400 juta teman-teman. 2000 dikali 200, 2000 unit dikali 200.000 sama dengan 400 juta. Nah, selanjutnya 3000 unit ya, dikali 200.000 sama dengan 600 juta. Nah, langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga, hitung biaya tenaga kerja langsung. Di sini rumusnya cost tenaga kerja sama dengan jumlah unit produksi dikali biaya tenaga kerja per unit. Sama seperti sebelumnya, kita masukkan ke rumus 2000 dikali 100.000 sama dengan 200 juta. 3000 unit itu dikali 100.000 sama dengan 300 juta. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, kita juga harus menghitung biaya overhead variabel. Nah, rumusnya yaitu cost overhead variabel sama dengan jumlah unit produksi dikali biaya overhead per unit. Nah, selalu ini dikali per unit-unitnya tadi ya teman-teman. 2000 dikali 50.000 sama dengan 100 juta. 3000 unit dikali 50.000 sama dengan 150 juta. Nah, kita langsung saja ke langkah yang kelima, yaitu kita harus cari total cost variabel tadi kan. Jadi sekarang kita jumlahkan semua biayanya. Cost variabel total sama dengan cost bahan baku ditambah cost tenaga kerja ditambah cost overhead variabel. Nah, jadi kita tambahkan semua yang udah kita cari tadi. 400 juta ditambah 200 juta ditambah 100 juta sama dengan 700 juta. Selanjutnya 600 juta ditambah 300 juta tambah 150 juta sama dengan 1M 50 juta. Nah, itu dia teman-teman hasil dari contoh soal kita tadi. Nah, selanjutnya yaitu analisis hasil. Kalau kita lihat hasilnya, cost variabel naik seiring peningkatan produksi, tapi dengan skala produksi lebih besar. Perusahaan bisa mencari cara untuk lebih hemat, misalnya diskon bahan baku. Misalnya itu beli dalam jumlah besar untuk harga lebih murah. Yang kedua itu misalnya efisiensi proses, yaitu optimalkan penggunaan mesin atau energi. Jadi teman-teman, cost variable ini bukan hanya angka, tapi juga alat untuk membantu perusahaan untuk mengambil keputusan yang cerdas. Nah, itu yang saya jelaskan. Nah, selanjutnya saya akan serahkan kepada saya Sylvia.